Saya jadi gini, ini sebetulnya pas malam ini banyak orang-orang penting semua. Oh gitu ya. Ini rata-rata juga semuanya ketuanya. Ketuanya ya. Iya. Oke, bisa sebutkan itu. Bisa saya sebutkan, itu di belakang saya ada Kang Puji Irawan. Puji Irawan. Ah, Oke. Dia ketua komunitas langkah yang selalu kita jalan-jalan. Oke. Itu satu. Oh sengaja- yang fotonya ada itu. Oh betul. Yang Tapi nggak pernah ada foto. Yang kayak dia. rembo-rembo itu. Oke sip. Itu. Oke. Yang kedua itu ada presidennya Kopaba, komunitas fotografer amatir. Oh ya. Saya undang ke situ Kang Edi Herwansyah di belakang. Oh. Gitu. Nuhun Kang Ya. sudah datang. Biar takutnya lupa, Ya. lupa. Ya. Jadi atas kedatangannya sudah luar biasa. Terus saya bilang juga ada Nissan Ford. Dia salah satu pemain terbaik gitaris di Indonesia. Nanti harus nyanyi. Harus nyanyi dan harus main gitar. Harus main gitar. Harus Oke. main gitar. Ya. Oke, itu mungkin teman-teman ini yang lain yang saya undang yang dia pikir itu sebetulnya Zoom. Mhm. Jadi dipikirnya ada Zoom-nya. Ya. Jadi ternyata Madrasah Rumi itu harus menyediakan Zoom. Oke. Gitu. Karena yang saya undang ternyata siap-siap Kang Fer kasih link Zoom-nya dong. Wah. Wah, itu tadi. Itu bahaya ini. Gitu. Terima kasih. Teh Rinrin mangga di dia tiasa. Saya cuma pengen Teh Rinrin berteater itu sudah berapa lama Teh Rinrin? Waduh, sudah sampai bulukan begini pokoknya. Kakak kelasku di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya bukan tampil hari ini. Iya. Minggu depan tanggal 23. Ya. Ya, tetapi terima kasih. Tetapi begini sebelum saya melanjutkan. Kang Bambang Ki Anes ini idola saya. Alhamdulillah. Jadi Wah. kalau mendengarkan seperti ini sejuk rasanya. Jadi kita percaya diri pada bidang apapun karena ada stimulus diantaranya dari Kang Bambang Ki Anis. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jarang saya, bukan jarang, mungkin saya saja yang tidak mendengar. Selama ini kita hanya mendengar ceramah surga neraka haram, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Padahal tidak begitu. Tuhan itu memberikan banyak pilihan, yang penting bagaimana cara kita menjalankan pilihan tersebut. Yap. Jero, saya juga bisa jero. Dan lalu seperti tadi Kang Ferry utarakan bahwa ada Kang Puji Irawan misalnya yang memilih jalan-jalan, tetapi itu memberikan sesuatu ketika kita melihat beliau memposting foto-fotonya yang keren-keren itu, kita tersadar bahwa betapa alam, Tuhan menganugerahkan alam untuk bukan untuk dinikmati saja, tetapi untuk dipelihara seperti halnya Kang Rosid memelihara alamnya seperti ini sehingga kita punya rasa adem gitu. Dan sebagainya, hal-hal yang membuat spirit itu tadi muncul seperti itu. Belum ke teater ya, saya itu suka ngocoblak begitu. Enggak apa-apa. Jadi tadi juga saya datang ke sini tiba-tiba wawancara Kang Rosi. Kalau saya wawancara itu tidak pernah pakai konsep, sangat spontanitas. Yang penting apa aja intinya yang mau saya wawancara begitu, dan lancar dan tidak usah 2 kali take, kecuali kalau memorinya penuh. Nah, begitu Kang Bambang. Saya Kameramennya bisa siapa saja. biasa siapa saja, dan saya itu bukan kecewa ya. Saya itu ingin sekali mendengar pemuka-pemuka, orang-orang yang paham terhadap agama itu justru memberikan pengarahan dan atau pemahaman bahwa alam itu harus dipelihara, bukan hutan harus ditebang misalnya, bukan hutan harus dieksploitir, bukan. Kita Islam, tapi kenapa kita membuang sampah sembarangan? Itu ada ustadz nanti, ada ustadz Itu. nanti yang itu. Jadi kenapa sungai-sungai di kita selalu penuh sampah, dari mulai kasur, kondom, bayi, plastik-plastik, sampah makanan dan Itu sebagainya. bahaya itu, kasur, dan kondom, sebagainya. bayi itu sudah satu itu. Iya, Tapi Sudah satu paket itu ya. kita miris gitu kan, ada lemari di suatu daerah. Saya pernah menemukan ibu-ibu hujan gede, itu geus di karungan cenah.
naon bu cek saya teh celana jero kayak orang dipalidkeun geus ake resek cenah neng. Aduh cek saya teh astagfirullahaladzim, tapi saya tidak boleh kan memberikan bu jangan begitu, tidak boleh, tidak enak juga. Nanti saya dibilangnya sok gitu. Nah pengalaman teater. Berapa puluh tahun Teh Ririn teh? Belas kan saya baru 17 kan. Oh, alhamdulillah baru 2 tahun sebenarnya. Iya baru 2 tahun. Jadi pertamanya begini. Ya. Iya saya itu kan tidak terlahir dari bukan lahir dari keluarga berada gitu, bukan. Jadi sangat biasa-biasa saja. Orang tua saya harus menyekolahkan sekian anaknya, 6 anaknya, dan saya itu termasuk yang malas sebenarnya. Termasuk yang malas itu malas gimana ya? Matematika saya kan 4 kayak gitu. Enggak, itu banyak kok di antara kita semuanya 4. Pasti. Jadi saya itu pertamanya kuliahnya di pelayaran. Di pelayaran. Lalu saya kan dari IPS masuk pelayaran fisika dong guys. Nice. Waduh, itu saya kan mau mati dong guys. Lalu saya kabur karena ada pengumuman di pikiran rakyat itu STB membuka kursus acting. Itu sekelasnya sama Nugelo, Gus Dur Mahesa, gitu kan? Ya, sama Dianto, sama Nugelo, Gus Dur Mahesa, sama Arif Yudi dan banyak lah sama Ken Atik dan sebagainya. Nah dari situlah baru saya masuk. Saya tidak dulu ke ASTI waktu itu, tidak. Tetapi saya masuk STB ya. STB, lalu saya masuk ke Caraka Sundanologi, lalu saya masuk ke Teater Sunda Kiwari, baru saya masuk ke ASTI. Jadi itulah tubuh saya itu sapotong Indonesia, sapotong Sunda gitu. Jadi tetapi mungkin kalau persoalan Sunda, karena orang tua saya memang mendidiknya Sunda, jadi dari kecil itu sudah mulai membeli mangle kayak gitu. Bapak saya itu mendengarkannya wayang, country gitu, blues, wayang, country, blues, darso, segala macam dimakan oleh bapak saya. Jadi telinga saya itu sudah terbiasa kalau persoalan mendengarkan musik, tetapi saya tidak bisa bermain musik gitu. Lalu memilih di teater. Ditinggalkannya pelayaran. Ditinggalkanlah pelayaran, tetapi saya tidak dimarahi karena memang mungkin pilihan saya di situ. Wah, keren sekali orang tua kayak gitu ya. Nggak tahu keren, nggak tahu pusing. Jadi ya liar ya kumaha budak we cenah gitu. Nah, tetapi kemudian saya menjadi betah dan menemukan sesuatu itu apa sih? Kalau misalnya tadi Kang Bambang Ki Anis itu bilang bahwa orang tua berdoa semoga anaknya tidak menjadi seniman, semoga anaknya menjadi dokter, insinyur, pakar apa, mungkin iya begitu karena susah mencari duit, kecuali kita jibaku sangat kreatif atau apa bisa melawan arus itu dalam pengertian jangan sama gitu, karena setiap orang adalah individunya masing-masing gitu. Jadilah diri sendiri. Apa yang menyenangkan dari berteater? Yang menyenangkan dari teater itu apa ya, kalau duit kan tidak ada pasti kan, tetapi begini, kembali lagi ke Kang Bambang dulu bahwa misalnya mabok atau apalah, lah saya mah da teu beuki mabok gitu, gele aja saya teu beuki gitu. Jadi tapi kalau ngudud mah iya sama ngopi, tapi itu. Iya padahal teman-teman saya mabok atau apa yang karena saya tidak bisa gitu, tidak mau, tubuhnya tidak menerima hal-hal seperti itu.